Pancasilanya sampai kepada implementasinya, pelaksanaannya. Jadi Pancasila yang ada di Mukadimah atau preambul Undang-Undang Dasar 45 itu beda lagi dengan Pancasila yang ada di Undang-Undang Dasar sementara 1949. Ini di dalam sejarah sangat dilupakan. Pancasila yang termuat di Undang-Undang Dasar sementara 1949 dipakai ketika Republik Indonesia bernama Republik Indonesia Serikat. Nah, ini sering guru sejarah aja suka bingung gitu. Nah, terus balik ke Negara Kesatuan, RIS bubar, balik ke RI, NKRI, Pancasilanya berubah lagi, susunan sila-silanya, sebutannya juga beda lagi. Undang-Undang Dasar sementara 1950. Itu dari mana? Itu adalah dari Undang-Undang Dasar RIS ditambahin S. Sementara maksudnya. Nah, kenapa kok begitu? Karena ketika diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu Republik Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Jadi Pancasila itu mengikuti dimensi kehidupan daripada pelaksanaan kehidupan di masyarakat. Beda sistem politik, beda lagi Pancasilanya. Pancasila pernah menjadi alat politik ketika zaman Soeharto. Seru kan? Ini sedihnya. Soekarno sendiri yang menggali. Ini pandangan saya sebagai sejarawan. Soekarno yang menggali sendiri, dia harusnya bisa melaksanakan, mengimplementasikan Pancasila secara baik dan benar. Gitu kan? Tetapi ini juga berkait dengan sikap seseorang yang mungkin lupa kalau sudah ada di pucuk pimpinan politik, empower, gitu kan. Jadi Soekarno justru ketika 1959, 5 Juli sampai dia jatuh 1967, 6667, itu Pancasila hanya bayang-bayang menurut saya. Bayang-bayang dari apa? Bayang-bayang di balik manipul usdeknya Soekarno yang dicetuskan melalui pidato kenegaraan 17 Agustus 1960. Manipul, usdek, nah itu sekarang udah dilupakan dalam sejarah. Nah, tapi menurut saya gini, Soekarno lebih menonjolkan manipul, usdek, lebih menonjolkan kemudian yang disebut Nasakom, ideologi Nasakom, yaitu ideologinya dia sejak dia di Bandung masih mahasiswa, dan ketika dia di penjara di Sukamiskin, dia kan suka nulis. Salah satu tulisannya adalah nasionalisme, pan-islamisme, dan komunisme. Nah itu dia wujudkan ketika dia sudah ada di power, di pucuk power, dia pegang power, dia implementasikan itu. Bukan Pancasilanya, tapi justru Nasakomnya, nasional, agama, komunis. Omong kosong. Secara ketika itu saya masih SMA, dan ketika peristiwa G30 saya sudah kuliah di UI. Kurang menyadari hal itu, tapi kemudian setelah saya mulai dewasa, mulai mengerti kondisi politik, kondisi sosial, ekonomi, saya menyadari bahwa Pancasila ketika Soekarno pegang power juga nggak jalan. Diri pun juga belum bisa memegang sebuah Soekarno terlalu terbuai dengan ide Nasakomnya. Nah, sementara itu, jadi gini, kalau kita belajar sejarah ya, itu ada
peristiwa domestik, tapi ini tidak lepas dari peristiwa-peristiwa di luar internasional. Apakah peristiwa internasional itu perang dingin? Nah, perang dingin antara ideologi Amerika, demokrasi, kapitalisme melawan ideologi komunisme Uni Soviet. Nah, Soekarno terjebak pada ideologinya sendiri, sehingga implementasi politik sosial ekonomi juga ikut terjebak apa? Dia terjebak cenderung berada di garis komunisme. Jadi ya sudah, Indonesia terkucil. Dia anti kapitalisme, dia anti liberalisme, dia anti demokrasi sendiri. Karena sejak dia pegang, Soekarno memegang power, nggak ada demokrasi. Demokrasinya disebut demokrasi terpimpin, ekonominya pun juga disebut oleh dia ekonomi terpimpin. What is that? Kita nggak tahu. Yang memimpin negara, tapi negaranya kacau balau. Politik yang jadi panglima 6 tahun, 59 sampai 65. Kecuali 30. Itu politik jadi panglima. Sementara itu di dalam negeri, karena ini seperti take and give. Soekarno memerlukan gerakan masyarakat yang progresif, revolusioner sebutannya waktu itu. Ya. Jadi pada saat itu yang paling bisa menampung dan melaksanakan ide-ide Soekarno itu justru PKI, Partai Komunis Indonesia. Wah, dia pemenang nomor 4 pemilu 1955. Tidak dikira kan, orang tahun 48 demo berontak, hancur kok di Madiun. 48 sampai 55, 7 tahun dia bisa bangun pemenang keempat, ya kan? Nah, sementara berjalan terus sampai 59, membesar dengan sikap-sikap dan kegiatan-kegiatan politik yang sangat-sangat aktual sekali di mata Soekarno. Inilah orang-orang pendukung saya, bahkan orang-orang PNI sendiri, partai Soekarno, tidak seagresif orang-orang PKI. Nah, sementara PKI dimusuhin, gitu kan? Ya, orang nasionalisme sendiri musuhin PKI karena terlalu agresif, bunuhin segala-galanya, maunya menang sendiri, menciptakan slogan-slogan yang menyakiti orang lain dan menakut-nakuti orang lain. Ada 7 setan kota, ada kabila, segala macam. Ya, bentuk slogan-slogannya. Kalau kayak sekarang apa itu? Partai-partai sekarang slogan-slogan itu. Lanjutkan kayak SBY kemarin. Demokrat lanjutkan, SBY lanjutkan, model gitulah. Capek. Nah, sementara itu karena PKI terdesak atau didesak atau dimusuhi atau tidak disukai, bahkan tentara pun anti pada komunis. Maka komunis PKI berpayung pada Soekarno. Soekarno juga butuh PKI untuk mendukung usaha-usaha Soekarno dalam melawan kapitalisme, demokrasi, liberalisme, itulah yang barat, yang serba barat. Jadi Soekarno politiknya cenderung ke blok timur, ke Soviet, ke RRC, bahkan terakhir itu tahun 63 sampai 65 Soekarno ini seperti membentuk satu aliansi Jakarta, Beijing, Pyongyang. Gila nggak? Waktu itu sih kita ngikut aja semua. Dulu ada slogan, pecah gesang derek Bung Karno, mati hidup ikut Bung Karno. Gila nggak? Kalau saya pikir zaman segitu dengan slogan begitu, oh gak deh. Masa mati hidup ikut Bung Karno? Gitu kan? Ketika Soeharto mendapatkan surat perintah 11 Maret, ya udah, ini dia bisa pakai untuk membubarkan PKI.
Januari itu harus dilihat. Januari tuntutan mahasiswa kami itu salah satunya kan membubarkan PKI dan segala anggotanya, ormasnya. Nah, Soeharto 11 Maret tanggal 12-nya dia membubarkan PKI dan melarang ideologi komunisme di Indonesia. Salah satu caranya apa? Menggunakan Pancasila. Jadi Pancasila dipakai lagi sebagai alat. Untuk apa? Ya untuk melarang komunisme, untuk apa? Menangkepin orang-orang yang anti Pancasila, yang anti Soeharto, anti Pancasila, tangkap. Cap komunis, tangkap. Nggak usah diadili. Buru, lempar ke pulau buru. Oke, saya Pramudana Ratu 29 tahun nggak diadili. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika zaman Soeharto, Pancasila itu sangat mengemuka. Tapi bukan Pancasilanya Soeharto yang dimaksudkan oleh pendiri bangsa. Pancasila ketika zaman Soeharto hanya menjadi alat ideologi juga dia. Itu apa? Itu dia naik ke power dan nangkepin orang-orang komunis. Dan ya balas dendam lah. Politik kan gitu, isinya kan balas dendam, ya kan? Jadi itu kenapa Pancasila dibuat. Jadi itu tujuan gimana? Terselubung apa ya? Tujuan terselubung sehingga Soeharto seluruh masyarakat, seluruh komponen masyarakat dari mahasiswa, pegawai kantor, terutama pegawai negeri, calon dokter, calon pegawai negeri, semua harus ikut yang namanya P4, penataran, pedoman, penghayatan Pancasila. Wah, saya aja mumpet deh Pancasila dibikin kayak begini. Nah, jadi Pancasila ketika Soeharto dijadikan alat politik, jelas kan? Untuk meniadakan apa namanya? To eliminate musuh-musuhnya. Setelah Soeharto jatuh, reformasi, lebih gak jelas lagi di Pancasila. absurd lagi. Lebih menjadi bayang-bayang lagi gitu loh. Udah bayang-bayang jadi bayang-bayang lagi. Bayangin aja. Lebih kabur lagi, lebih jauh lagi gitu loh. Masyarakatnya udah kacau balau ini, nggak tertib, saling bunuh-bunuhan, iya kan? Dayak sama Kalimantan waktu Dayak sama Madura. Oh iya. Ya di penggali di pinggir jalan gitu. Terus apalagi peristiwa di Lampung, di mana-mana di Aceh. Apakah itu yang dimaksud Pancasila? Bukan. Pancasila kan kita kan tahu sendiri ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Nggak terwujud gitu loh. Salah satu halnya apa yang saya lihat? Karena pemimpinnya juga tidak ada yang menuju ke arah sana. Nah sekarang ini belum lama ini dari kalangan cendekiawan dan mereka yang sadar akan perlunya ideologi ini ditarik kembali dan diadakan pengkajian kembali Pancasila. Singkatnya itu. Jadi Pancasila yang betul-betul diinginkan atau digali oleh Soekarno sebagai pendiri bangsa sampai sekarang memang belum kelihatan. Kan nggak boleh ada sara. Kita kan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah aja. Suku apa aja kita sama, saling menghargai, saling menghormati, toleransi. Itu kan yang dimiliki Pancasila. Tidak ada perbudakan, tidak ada kekerasan. Semuanya serba indah, serba baik. Pelaksanaan partai politik di dalamnya aja pukul-pukulan, hancur-hancuran. Sekarang rakyat udah nggak percaya lagi sama partai politik. Terlambat kalau menurut saya.
timingnya itu terlambat untuk memberikan kesadaran politik pada masyarakat sesuai ajaran Pancasila dari kalangan yang pegang power. Bisa terlambat. Ya sulit ya karena kita itu terdiri dari berbagai suku. Iya. Oke, kita terdiri dari berbagai kebudayaan masyarakat yang tradisional dan sebagian kecil sudah bisa disejajarkan dengan masyarakat negara-negara maju. Tapi itu hanya sebagian kecil yang hidup di kota-kota besar. Itu pun belum setingkat mereka. IQ-nya, kepintarannya, teknologinya, ya, technical know-how-nya. Masalah kita kan masih gaptek aslinya. Iya sih di sana sini menang olimpiade fisika, olimpiade matematika itu cukup menghibur. Tapi secara garis besar masyarakat ini masih perlu dibimbing dengan nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya. Nah, sekarang nilai yang sesungguhnya juga sih, jadi tadi perlu syarat-syarat political goodwill dari pemerintah. Saya kan sering diundang Dewan Pertimbangan Presiden sama media Hatta itu membicarakan perihal pendidikan. Nah, dari segi pendidikan inilah sebetulnya bisa dimasukkan seperti yang saya bilang tadi. Kalau saya diundang mengajar, saya masukkan nilai-nilai Pancasila di dalam orasi saya, di dalam ceramah saya. Jadi masih belum kelihatan lah Pancasila yang sesungguhnya itu gimana gitu. Saya kira gini, anak kecil bisa menari, bisa ngomong, bisa niruin adegan-adegan TV itu kan karena dia meniru, imitasi. Nah, berikanlah contoh generasi tua ini, generasi umuran saya atau mungkin yang lebih tua lagi ya, atau yang lebih muda dari saya, 50-an, 40-an, yang masih aktif di, kan kalau jadi pegawai negeri usia 55 pensiun ya. Nah, sebelum pensiun itu berikanlah contoh yang bagus. Jangan korupsi umpamanya. Korupsi kan egois kan, bikin diri sendiri kan. Gayus umurnya baru 28, duitnya 100 berapa miliar gitu kan. Gila nggak? Jadi itu tadi, memberikan contoh, memberikan plan yang bagus, konsep yang bagus, planningnya gimana, contohan, simulasi kalau perlu. Simpel aja, nggak usah pakai tele-tele. Salah satu sikap orang kita itu adalah ribet, suka ribet. Lihat deh ya, suatu hari kan pergi ke mana ya, Pasar Tanah Abang deh. Itu banyak orang-orang dari Afghanistan, Kazakhstan yang pakai jilbab. Jilbabnya simple, tapi coba lihat orang-orang sini, ibu-ibu sini kalau pakai jilbab, wih, harus ini apa namanya, serasi semua gitu. Iya kan? Oh, enggak, ini percontohan masyarakat gitu. Kita harus introspeksi, ya kan? Introspeksi. Saya ini apa? Saya mau kemana? Saya masih dibayarin orang tua. Orang tua saya susah payah menginginkan saya jadi orang tua. Harus ada capai dari hari ke hari itu. Nah ini kemarin baru saya ngomong, orang Indonesia itu kurang bermutu atau tidak bermutu karena kurang berpikir tentang mutu, gitu loh. Oleh karena itu saya selalu terapkan di mahasiswa di UI, di Denpasar ya, pokoknya kalau saya diundang di university, jadilah kalian orang yang bermutu. Caranya hari ini untuk aku kayak apa, besok harus lebih bagus,
bisa lebih bagus. Begitulah kalau saya melukis, saya bikin gambar udah selesai, saya bisa harus bisa lebih bagus. Terus gali terus malam orientasi seni contemporary art seperti apa sekarang. Wah ternyata Jerman maju sekali, mana lagi Belanda sekarang maju sekali, Amerika aja udah ketinggalan sekarang. Nah itu terus berdalam jadi lama-lama Anda akan terasah, Anda jadi orang pandai, Anda jadi orang bijak, maka dengan sendirinya nilai-nilai Pancasila dengan sendirinya nanti akan Anda tularkan. Percaya. Nggak susah kok, Pancasila itu nggak susah, cuma orang sini aja yang ribet dan sering itu tadi yang saya bilang kayak Soeharto menggunakan ideologi untuk kepentingan politik untuk kemenangan dia sendiri. Sekarang lebih susah lagi karena reformasi nggak jelas, tambah nggak jelas. Oleh karena itu ini semua kan nanti kan berkaitan dengan masa depan Anda, tugas kuliah kayak ujian kayak kan. Nah bagaimana Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas itu tadi dengan introspeksi, bijak, bermutu. Gue kemarin ngapain? Sekarang gue nggak tahu ternyata kemarin aku salah. Sekarang diganti lagi. Merenung begini dan berbuat. Saya makanya bukan cuma nulis aja, saya kan nulis sejarah juga. Saya juga jago dalam teknologi seni, teknologi melukis, teknologi art teknologi. Saya ngerti, saya paham dan saya menguasai. Jadi saya bukan cuma orang teori aja, tapi saya juga orang praktek. Jadi saya bisa cerita semua, kalau nggak percaya ke ruang saya nih.